Ini kan temanya bagi-bagi rapot nih. Bagi-bagi rapot nih. Jadi saya mau untuk tema pertama ini refleksi kinerja Menteri dan Komunikasi Publik, Pak Trubus dan Pak Iwan maunya kalau bisa kasih nilai nih. Kasih nilai untuk komunikasinya. Soal pemilihan Menteri dan Komunikasi Publik. Pak Trubus berapa nilainya? Bukannya 10? Hah? 10 ya? Maksimal 10 atau 100? 100 lah. 1 sampai 100. 1 sampai 100. Wah, tinggi sekali. 1 sampai 100. Biar ada komanya. Kalau saya masih ya kita masih 60 lah ya. Masih 60. Kalau dari Pak Iwan? Saya 70. Oke, masih ada ruang buat ya. ini ya. Masih optimis. Tapi ya nggak tinggi-tinggi banget sih ya. Tapi ya nggak PR juga gitu. setidaknya nggak merah lah ya. Masih 1 tahun. Cukup baik. Oh, masih nah. tahap penataan. Oke, nah ini kan kalau kita lihat dari beberapa survei, pemerintah bisa lah mengklaim cukup memuaskan gitu kan. Namun kan yang merasakan langsung rakyat. Nah, kalau masalah komunikasi itu kan Gen Z kan menilai dari sisi komunikasi. Sebenarnya rakyat secara umum kan menilai dari kebijakan itu sampai nggak ke mereka gitu. Apakah memang harga-harga sudah mulai turun atau apa kebijakan-kebijakan ekonominya menyentuh sisi terdekat dari masyarakat. Nah, kalau Pak Trubus sendiri melihat apakah apa yang ditunjukkan dalam hasil survei itu masih selaras nih dengan fakta di lapangan nih? Ataukah kita ngomongin kita ngomongin program unggulan juga nih ya. Unggulan dari Pak Prabowo ada MBG, ada koperasi desa, ada sekolah rakyat dan program-program lain. Jadi antara hasil survei dengan fakta seperti apa? Karena hasil survei Selyos beda juga, dia justru rapotnya merah. Nah sebenarnya kan berarti hasil survei ini tidak bisa dijadikan patokan. Karena tergantung dia bikinnya gimana. Saya juga pengen bicara nanti soal hasil survei. Udah gak sabar nih. Makanya harusnya Pak narasumbernya satu aja jadi pas itu. Bisa lain gitu ya. Kalau dibenturin pendapatnya jadi beda kan, jadi beda ininya cara pandang. Pak Trubus dulu nih. Nah, kalau saya sih dari saya survei dari dulu nggak terlalu ini sih ya, terlalu apa namanya menggambarkan utuh dari ini kondisi masyarakat karena itu kan sifatnya representasi, Mbak. Sampel aja, sampel sehingga meskipun ya karena kita semua sekolah di bidang itu statistik sosial ya, tentu hitung-hitungannya mesti rasional gitu kan, rasional. Tetapi ya sekali lagi bahwa apapun adanya itu merupakan gambaran dari siapa yang disurvei. Nah, karena Selyos yang disurvei mungkin gengsi paling banyak ya bisa saja kan, sehingga hasilnya seperti itu. Tapi kalau misalnya disurvei kalangan tadi yang dibilang kolonial misalnya ya mungkin hasilnya lebih ini kan gitu. Jadi lebih bisa diyakini. Tetapi yang jelas bahwa terlepas apapun bagi kami orang kebijakan itu lihatnya bermanfaat atau tidak. Enggak ada urusan mereka mau apa namanya melambung-lambung atau mereka mengharapkan satu hal yang berlebihan ya. Tapi karena teorinya itu jelas kita cost and benefit. Kalau costnya itu besar dan benefitnya kecil, ya itu kebijakan nggak jadi ini gitu, nggak sesuatu yang ngejual lah. Tapi kalau kebijakan itu memang benefitnya tinggi, itu yang didukung masyarakat. Contoh MBG itu benefitnya tinggi masyarakat. Cuman itu masalah implementasi karena apa? Karena pelaksananya itu BGN itu lembaga baru, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan dan tupoksi BGN itu apa kan belum jelas sampai di organisasinya. Dan kebetulan diisi oleh itu yang sekarang ramai antara ITB dan pensiunan jenderal. Nah ini yang kemudian ahli gizi tapi isinya nggak ada orang gizi. Nah itu dia. Itu kan. Nah, kalau Kementerian Kesehatan isinya dokter kesehatan walaupun menterinya bukan ahli nuklir tapi kan wakilnya dokter. Nah ini badan gizi isinya politikus, isinya pensiunan jenderal. Jadi bagaimana dia mau ini gitu kan secara organisasi meskipun kita akui bahwa persoalannya kan jadi berbeda ketika Pak Purbaya melihat bagaimana kondisi serapan anggaran dan bagaimana Presiden melihat ini pelaksanaan MBG yang katanya sukses itu gitu ya. Ini kan dua hal yang harus kita lihat secara secara komprehensif ya. Kalau saya itu yang kedua justru sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ada meskipun memang semuanya populis itu entah itu koperasi merah putih, entah itu juga sekolah rakyat, kemudian sekolah Garuda, ada lagi cek kesehatan gratis paling enggak 5 itu ya.
Ada itu juga, apa? itu saya lihat ini apa namanya minim perencanaan gitu loh, karena minim perencanaan, formulasinya lebih kepada terburu-buru, dan memang Pak Prabowo ini tipenya eksekusi aja dulu gitu lah, eksekusi aja dulu, perkara nanti kejar tayang, dan memang yang penting bermanfaat untuk masyarakat, rasionalnya kan bermanfaat. Nah karena kemanfaatan itu perkara kosnya nanti soal nanti, nah itulah yang kemudian di dalam apa namanya kebijakan itu kan selalu ada ekses, ada akibat-akibat, ada yang keren lagi efek domino, tinggi banget tuh, besar banget, ngeri gitu kan. Jadi dalam kebijakan itu seperti itu. Nah pada dasarnya sebenarnya cara-cara pandang Pak Prabowo misalnya dengan kebijakan efisiensi itu baik. Kenapa? Karena selama ini kita itu top down, bottom up. Jadi dari top down, dari bottom up ke top down, perubahan paradigma ini tidak mudah. Karena selama ini dengan bottom up kan semua pokir-pokir melalui apa kemudian itu ngusulin. Jadi di bawah ngusulin semua. Mereka banyak dimaafkan, sama yang satu berbicara pembinaan, yang satu apa peningkatan kinerja. Padahal itu isinya sama, semua sama. Yang satu ke infrastruktur jalan A, yang satu lagi infrastruktur jalan B. Sesungguhnya intinya sama, tumpang di situ. Nah, kemudian disitulah menurut Pak Roy ini sesuatu yang tumpang tindih nggak karu-karuan. Nah karena itu termasuk di dalamnya TKD yang dirame itu kan, terus daerah itu karena apa? Karena itu selama ini daerah diberikan terus, tetapi daerah itu tidak mampu menyerap. Akhirnya mereka uang ditaruh di ini pembangunan daerah. Mereka bentuk pembangunan daerah itu untuk nampung duit itu, dan ujung-ujungnya silpa, sisa anggaran itu dipakai untuk foya-foya dari bunganya itu. Nah ini yang kemudian ketika ini ditarik menjadi top down, kan ini kan top down karena asta cita itu harus diturunkan dengan kos, biaya, supaya itu bisa menjadi ini. Karena itulah asta cita yang kemudian jadi program prioritas yang 5 itu menurut saya memang hal yang baik, tetapi kemudian kembali lagi soal komunikasi, soal penyanaan dan kekompakan, solidaritas antar kementerian. Daerah hampir tidak punya peran apa-apa. Daerah itu kan ini pasif. Padahal harusnya peran daerah yang tinggi. Nggak akan ada keracunan kalau daerah itu perannya tinggi. Karena apa? Karena SPPG atau dapur MPG itu ada di daerah. Nah daerah itu yang tahu ini daerah ini makanan yang paling disukai anak-anak apa. Kemudian itu apa namanya istilahnya supplier. Ini masalah kan masalah supplier, masalah dapur MPG. Supplier ini umumnya orang-orang baru jadi supplier, masuklah di situ, nawar-nawarin lah, nih aku harganya sekian, kamu sekian, aku dapat ini. Kan masyarakat kita kan perilakunya itu ini apa transaksional ya kan, money piro gitu kan. Jadi akhirnya itu diterima. Nah pada akhirnya kualitas barang itu jadi buruk. Nah satu sisi SPPG itu mengejar kuantitas, bukan mengejar kualitas.